Oke, hai teman Pintu, jumpa lagi sama gue Ilham. Hari ini kita mau ngebahas soal hal apa aja yang harus diperhatikan dalam bull and bear market, bareng sama Mimin dari Sarjana Kripto. Jadi langsung kita panggil aja yuk Miminnya. Yuk, halo Min. Halo guys, halo teman Pintu, halo Kak Ilham. Sup? Halo. Yo, baik. Gimana kabarnya Min? Baik, lumayan ketar-ketir ya dengan bear market. Siap, gak bercanda. Jadi emang kondisi market lagi kayak begini, fluktuatif banget, Iya, agak iya, deg-degan juga. iya, iya, Sama iya, sama iya. sama. Oke, oke. Ini kan kita mau ngebahas soal, bull and bear market ya, Min, ya. Jadi Iya, iya. mungkin, eee, buat teman-teman yang nonton di sini ada yang nggak tahu nih, Min, bull and bear market itu sebenarnya apa sih? Mungkin boleh Mhm, dijelasin? Ya. Ya. Jadi di setiap instrumen apapun pasti ada namanya cycle ataupun trend, yang dimana ini kita dalam spesifikasinya ngomongin long term trend, which is kalau misalnya biasanya 3 sampai 5 tahun. Kalau misalnya trend yang kecil-kecil kan biasa di short term time frame kan ada juga. Tapi kan kita kalau misalnya ngomongin bull and bear biasanya ngomonginnya di jangka-jangka yang agak lebih panjang. Kalau misalnya crypto biasanya katanya sih 4 tahun sekali kalau misalnya ngeliat dari chart gitu kan. Tapi kan selama 4 tahun sekali itu pun tetap aja trennya yang ada itu naik terus karena apa namanya level paling bawahnya tuh terus naik dari dia pertama kali inception, dari pertama kali dia awal mula sampai dia sekarang itu nggak pernah turun di bawah dia itu. Jadi secara trend line walaupun dia ada fluktuatif naik turun, tapi secara garis besar selama dia muncul sampai sekarang dia naik. Tapi banyak orang yang untuk kripto sendiri apa namanya mengatakan bahwa cycle-nya kripto tuh 4 tahun sekali gitu kan. Nah di instrumen lain juga ada sama juga ada bull dan bear kayak di stock market, di apa namanya ekonomi secara keseluruhan walaupun di barang-barang komoditas misalnya kayak misalnya masker sekalipun kayak kemarin kan bull gitu kan habis itu turun hancur. Jadi kayak bull and bear itu pada dasarnya adalah cycle yang dimana kalau bull itu adalah kenaikan, tren naik, kalau dan bear itu adalah tren penurunan gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya bear and bull market ini juga, bukan cuma terjadi di cryptocurrency doang ya, tetapi di instrumen investasi lain juga banyak yang mengalami kondisi seperti ini ya, Min, ya? Iya Kak, benar. Oke, oke. Nah, ini kan kita penting banget nih ya, supaya, tahu terlebih dahulu tentang apa itu bear market, apa itu bull market. Nah, selain dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya itu, sentimen ya, Min, ya. Menurut Mimin, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi proses kondisi ini? Ya, sure. Bull and bear sendiri kan balik lagi ke prinsip ekonomi yaitu supply and demand di mana ada apa namanya kenaikan supply bisa terjadi penurunan demand karena supply-nya berlebihan dibandingkan demand. Kalau misalnya ada kenaikan demand tapi supply-nya rendah, maka harga akan naik karena adanya scarcity gitu-gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin seluruh sentimen yang ada, sentimen tentu mempengaruhi tapi balik lagi semua itu kebalik bull and bear ditentukan oleh prinsip-prinsip ekonomi itu. Prinsip pertama itu ada supply demand. Nah, kalau soal sentimen itu akan terjadi secara short term. Misalnya kayak kita kemarin di crypto Bitcoin saat Elon Musk bilang kalau ada dia memberikan isu bahwa Bitcoin secara khusus tidak baik untuk lingkungan yang akhirnya membuat dari Bitcoin yang harganya 60 ribuan baik lagi ke angka 30 ribuan, 20 ribuan. Itu semacam sentimen, tapi baik lagi dia langsung naik gitu kan sampai ke angka mencetak ATH baru malah setelah itu. Nah, jadi memang ada hal-hal seperti itu, sentimen tertentu yang memang kita perlu watch out dan kita sebagai trader ataupun investor harus pandai-pandai melihat apakah sentimen ini baik untuk kita membeli ataupun menjual gitu. Jadi tidak serta-merta karena kita punya uang ataupun invest serta-merta aset itu selalu naik gitu. Kadang terjadi hal-hal gini yang bisa mempengaruhi psikologi market, terutama psikologi kita sendiri. Oke, oke. Jadi sebenarnya sentimen ini bisa dilihat dari 2 hal, yang pertama kayak, sentimennya ini positif atau negatif, dan hal yang terpenting adalah kita bisa mempersiapkan, apa itu kondisinya gitu. Karena ya bisa dibilang di market ini, kalau yang gue lihat ya Min ya, Ya, agak-agak sering juga, harga kripto itu didorong sama sentimen-sentimen yang dari, berita public figure gitu. Contohnya kayak tadi, yang Mimin sebutkan gitu, Elon Musk gitu.
Kayak baru-baru ini juga Elon Musk bilang kayak, untuk pembelian Tesla bisa, kemungkinan ya, nggak menutup kemungkinan, bisa menggunakan Doge gitu, di Hmm. kemudian hari kayak gitu. Dan kemudian setelah itu harga Doge langsung naik. Iya, betul. Gitu. Oke. Dan, nih ya, dari gue sendiri nih penasaran, Min. Kalau menurut Hmm. Mimin sendiri, apakah puncak bull run itu, terjadi di akhir tahun ini? Dan setelah kita mengalami puncak bull run, apakah akan ada koreksi secara berkelanjutan? Dan menurut prediksi Mimin dan paling parahnya itu bisa sampai berapa persen koreksinya? Hmm. 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 Kalau bull run kita seperti yang kita sharing-sharing di Telegram, di Twitter segala macam dari SC sendiri masih beropini bahwa sentimen kita sebenarnya masih positif. Kenapa positif? Karena ini baru starting point-nya, Facebook baru masuk, Adidas, Nike dan segala macam baru-baru banget, fresh banget mereka masuk dan akan ada demand yang meningkat sebenarnya dengan mereka terus promoting bahwa mereka akan ekspansi ke bidang hal ini dan juga banyak orang-orang menganggap ini lebih serius seperti Facebook misalnya kan yang benar-benar gue serius sampai gue mengganti nama gue sampai jadi metaverse yang di dalam metaverse itu banyak sekali aspek-aspek yang kita mungkin sudah sering dengar kayak Web3 sebagai protokol untuk si ekosistemnya itu sendiri seperti yang kalau kita sekarang pakai ini Zoom YouTube-an itu Web2 gitu kan. Nah, Web3 sendiri untuk metaverse dan juga di sana bakal ada transaksi yang mana dibutuhkan DeFi dan juga ada banyak objek-objek tertentu yang membutuhkan NFT yang artinya momentumnya baru dapat dan kemudian harga ini secara artifisial didorong untuk turun gitu kan. Jadi tapi secara fundamental sebenarnya malah ada upgrade lah kenaikan secara fundamental value tapi kenapa harga turun seperti itu kan. Nah, kalau kita sih melihatnya dari seperti itu, sentimen satu itu dan juga banyak misalnya kalau misalnya kita berkaca dari on-chain hash rate tetap meningkat, kemudian L1 juga kayak Terra Luna, Ethereum dan juga FX mempertahankan harganya segala macam. Jadi overall kriptonya sendiri itu masih bullish banget gitu. Jadi sebenarnya untuk yang short term ini mungkin koreksi sehat lah ya karena kita udah beberapa minggu sebelumnya itu ATH gitu. Jadi benar-benar perlu refreshing dan juga banyak orang yang menggunakan bunga untuk leverage trading gitu kan yang akhirnya membuat marketnya tidak sehat, yang akhirnya harus di flush gitu. Jadi biar stable itulah koreksi. Jadi kalau misalnya diprediksi bull run berakhir akhir tahun ini sebenarnya secara konjungsi dia akan terus continue dari tahun ke tahun, tidak benar-benar bisa kalau misalnya tahun ini sekian gitu. Nah, kita sih masih beranggapan bahwa tahun selanjutnya akan memberikan pergerakan positif lah sampai akhirnya kita nanti mungkin akan koreksi di 50% sampai 60% lah gitu. Jadi kalau misalnya kita targetnya 100k, mungkin kita akan balik ke 40k atau 30k. Tidak akan paling worst case scenario itu di belasan. Kalau misalnya pun what happened? Tether jadi scam atau perang dunia atau whatever gitu kan. Jadi kayak worst case-nya paling ya the Fed menarik suku bunga apa yang negatif paling besarnya gitu. Jadi kita benar-benar memprediksi itu hopefully paling worst case scenario di belasan dan kita juga udah mention beberapa kali bahwa secara chart juga emang kemarin itu ada bearish divergence segala macam yang benar-benar kalau misalnya udah profit take it out sebagian untuk bisa kalau misalnya ada koreksi bisa tetap nanti beli murah gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau koreksi itu bisa kita manfaatin ya Min ya buat kesempatan kita ibaratnya bisa nabung nih atau kayak dollar cost averaging gitu. Dan kalau dari gue pribadi pernah ngalamin juga kayak kondisi bearish di tahun 2017 akhir pada saat lagi naik-naiknya terus turun. Dan itu agak sedikit panik tapi karena emang tujuannya buat long term jadi ya udah di bawah santai aja terus nggak ngecek portofolio lagi dan ya sekalinya mau ngecek pun juga coba dollar cost averaging aja gitu secara bertahap kayak gitu. Jadi kayak ketika kita udah dapat harga rata-rata ya udah di hold aja gitu kalau gue pribadi kayak gitu. Ya, sure, setuju. Karena di pintu juga support sama fitur seperti itu. Jadi kita bisa ngeliat harga rata-rata kita kan yang mana kalau misalnya beberapa exchange lain tidak support ada fitur itu gitu. It's good. Betul Min. Jadi kalau misalkan kita ngomongin bull run dan juga bearish ya.
ini sebenarnya sesuatu kondisi yang wajar ya Min ya, karena harga dari suatu kripto itu nggak mungkin kayak terus-menerus akan naik gitu. Malah jatuhnya kalau naik terus kayak bisa jadi bubble. Orang-orang mungkin bakalan lebih parah lagi ngelihatnya mungkin ya. Jadi Iya, kayak iya, iya, iya. pasti ada momen ketika kayak harga kripto lagi naik terus bakalan koreksi gitu beberapa persen seperti yang tadi udah Mimin sampaikan. Nah, ini buat teman-teman di sini mau tetap ingetin juga bahwa informasi yang kita berikan di sini itu bukan financial advice. Jadi tetap do your own research ya. Mhm. Oke. Terus di pertanyaan selanjutnya nih Min, Ya, hubungan sebab akibat antara penawaran dan permintaan kan berlaku ya dalam ya. kondisi yang seperti ini ya. Jadi bagaimana respon yang menurut Mimin ideal untuk para trader atau investor menghadapi bull market dan juga bear market gitu? Ya, ya. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita langsung praktekkan langsung ya di aplikasi Pintu, di mana kita punya portofolio set aside 100 juta untuk bahwa ini cara sebenarnya kalau misalnya ideal untuk mengelola portofolio apalagi di crypto market, di mana pemilihan-pemilihan kriptonya sendiri harus yang benar-benar punya visi long term, let's say. Dan juga kita cara mengelolanya apakah berapa persen gitu kan. Nah, di aplikasi Pintu kita masih set aside cash sampai masih sekitar 40% lah dari total portofolio, di mana saat Bitcoin dari 64K ke 45K ini kita down 7%, 6% gitu ya. Artinya tidak terlalu signifikan karena memang portofolionya masih diversified. Jadi buat teman-teman yang memang apa namanya walaupun kripto memiliki potensial yang tinggi, ada tuh yang komen, kenapa nggak di max out aja itunya cashnya masih banyak tuh, kenapa nggak dibeliin semua? Tapi kan baik lagi tuh, potensi risikonya kan ada. Jadi Yes. kita kebanyakan orang tuh ngeliat cuan atau naik-naik, tapi setiap potensi cuan itu selalu ada potensi risiko yang harus dikalkulasi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau tenang, investing harusnya membuat kita ini ya, membuat kita lebih apa namanya ya, enak lah ya menjalani hidup, bukan bukan deg-degan karena itu jadi masalah gitu. Nah itu Ya, salah setuju. satunya mengelola risiko. Kalau Kak Ilham gimana Kak? Pasti punya strategi sendiri nih Kak Ilham nih. Iya, kalau dari gue pribadi, Min, dalam menghadapi kayak kondisi yang seperti ini, tetap jadi kayak udah punya perhitungannya, modal yang mau dikeluarin untuk melakukan pembelian kripto ini berapa, terus ya udah kita nggak pada saat harga asetnya turun itu kalau gue Min nggak langsung beli all in, tapi kayak secara bertahap aja gitu. Dan ngelihat juga nih kondisinya gitu dan sempat juga belajar-belajar kayak soal technical analysis kayak baca garis supportnya, garis resistensinya itu bisa dibilang salah satu parameter yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelian gitu lah ya Min ya karena Eee, bisa dibilang technical analysis ini, sangat, menurut gue pribadi, penting juga buat kita tahu gitu. Karena bisa kita tahu kapan harus kita beli, kapan harus kita jual kayak gitu dan selama ini ya, dengan dollar cost averaging bener-bener tenang aja gitu Min. Ya, 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 sure, sure, sure. Kayak nggak kepikiran juga kayak, "Ah, ya udahlah, harga asetnya turun," kayak gitu. Karena emang tujuannya balik lagi nih kalau buat gue, pribadi itu emang buat long term gitu. Jadi ya udah gitu ya dan yang pastinya harus pakai uang dingin juga. Ya, 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 ya. Nggak panik lah ya, orang panik Betul lain betul. sengaja foto gue turun hancur-hancuran karena gue all in, tapi karena kita Kak Ilham juga punya apa kelola risiko yang baik, jadi ya udah pada akhirnya kan eventually karena ada supply and demand, kita percaya Mhm, industrinya growing, akan ada titik di mana itu akan kembali ke titik level tingginya gitu. setuju banget, men. Jadi sebenarnya kayak, hal yang paling penting juga ya, menurutku pribadi gitu, Gimana dengan tuh? investasi kripto. Mhm. Karena kan, kripto ini ya mungkin buat teman-teman di sini yang nggak tahu itu punya resiko yang sangat tinggi gitu, high risk, Iya, high return juga gitu. Jadi betul. mungkin jangan sampai kayak kita mengorbankan duit kebutuhan kita untuk invest di kripto. Karena jujur aja nih Min, dari Ya gue betul. ngelihat kayak ada beberapa orang ya, ada beberapa orang yang memaksakan gitu kayak mau Betul. kripto, tapi menggunakan uang yang dipakai buat kebutuhan sehari-hari, gitu. Iya, Dan saat harganya turun dari harga pembeliannya itu paniknya setengah mati, itu banyak yang terjadi seperti itu. iya, Eee, iya, iya. Mohon banget kayak teman-teman di sini yang nonton mungkin bisa investasi lebih bijak lagi dan
yang penting kita tahu nih apa yang kita beli gitu. Kita tahu project aset yang kita beli ini seperti apa kayak gitu. Iya, Dan iya. do your own research sih yang penting ya Min ya. Ya. Kak Ilham pasti pernah jumpa banget nih ya orang-orang kalau misalnya psikologis secara mengelola risikonya terlalu high risk gitu, respon dia terhadap market juga beda gitu. Misalnya nih turun 30%, ini kenapa dah? Padahal barusan all time high lah saya kan, dan emang harus correction is due gitu, correction emang harus gitu. Tapi dia kayak, aduh mampus nih, gue harus balikin uang sebulan lagi, atau ini uang SPP, atau ini uang kontrakan. Itu banyak banget komentar-komentar gitu. Mungkin kakak Ilham di pintu juga sering ya sesekali ketemu kayak gitu ya. Ada sesekali ketemu yang kayak gitu, ada yang panik juga. Bahkan ada juga yang teriak, "Min, ini penipuan ya?" gitu. Saya invest 9 juta, terus tiba-tiba kok turun gitu. Nah, Ya, jadi dari situ kita juga tetap memberikan edukasi nih, Min, gitu. ya. Sebenarnya ya nilai atau value dari cryptocurrency ini bisa naik turun dan fluktuatifnya tuh tinggi banget. Jadi sebelum melakukan pembelian juga harus dicek terlebih dahulu gitu. Seenggaknya kita tahu nih apa produk yang kita beli gitu. Dan Jadi itu wajar sebenarnya banget ya naik turun itu ya. iya sebenarnya, dan itu banyak juga yang panik Min, kayak Iya, ngelihat iya, ada iya. koreksi beberapa persen. Kalau mungkin buat gua pribadi ya Min, kalau koreksi itu ya hal yang sangat wajar lah, dan itu ada di semua instrumen ya Min ya, bukan cuma Iya, di kripto doang ya, di saham ada, di yang lain-lain juga ada, gitu. Nah betul. ini, Setuju. eee, kalau kalau Mimin sendiri gimana nih? Ada pengalaman juga nggak, mungkin dari komunitas, sarjana kripto, ada juga yang kayak begitu kah? Atau kayak gimana? Iya, 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 pastinya ya, pastinya apalagi buat yang pemula-pemula, makanya senang banget kalau misalnya kita terus apa apa namanya mengedukasi yang bawah, karena kan secara angka kan investor ataupun trader di Indo itu yang cryptocurrency masih 7 juta ya, berbanding jauh banget sama total populasi, yang artinya masih banyak banget yang market yang masih blue lah, masih baru-baru banget, masih nggak tahu atau masih takut segala macam. Benar-benar kita perlu edukasi, karena sebelum mereka terjun pasti ketertarikan mereka itu ada di potensi profit gitu, yang mana walaupun ini sangat menarik, tapi kebanyakan itu seperti yang mereka lihat di belakangnya itu ada banyak banget resiko-resiko yang harus diketahui, yang biasanya tidak disampaikan oleh misalnya influencer atau portal news pada umumnya gitu, karena kalau misalnya kita kasih tahu resiko biasanya engagementnya rendah gitu kan. Nah ini Setuju. sebenarnya ya kan yang lebih tinggi itu kalau misalnya ngeliatin cuan gitu kan, padahal nggak selama gitu ya. Akhirnya banyak banget kalau misalnya baik itu di spot trading, di futures, di NFT, di shitcoin trading segala macam, ada banyak banget pengalaman-pengalaman gitu yang orang tuh merasa kayak sekali gue beli gue harus naik nih besok gitu, padahal kan nggak kayak gitu caranya. Emangnya lu itu ketemu lampu Aladin gitu langsung tajir semalam? Enggak gitu dong, gitu sih Kak. Iya, betul betul. Jadi sebenarnya kalau banyak juga nih Min, bahkan bukan cuma di komunitas lain ya, tapi bahkan ada juga teman-temanku juga gitu Mm-mm. ya, yang belum tahu soal kripto gitu. Pas dia dengar kata kripto, oh, itu yang cuannya cepet ya, yaudah gue mau Iya. nitip kayak gitu-gitu. Nah itu Iya. juga banyak yang kayak begitu Min sebenarnya, dan saya langsung yang nolak gitu, nggak kayak gitu. Iya. Jadi kita juga tetap ngasih edukasi soal cryptocurrency itu apa. Nah nih banyak juga mungkin teman-teman di luar sana yang nggak tahu soal cryptocurrency apa, teman-teman bisa juga cari tahu soal cryptocurrency di portal Pintu Akademi ya. Hmm. Dan buat teman-teman tolong, jangan sampai invest yang nitip-nitip gitu ke orang gitu, karena itu bahaya juga gitu. Lebih baik Banyak kita penipuan. betul Iya. betul, banyak banget penipuan di luar sana gitu yang, bahkan, mengatasnamakan Pintu juga ada yang kayak gitu. Oke. Nah itu tuh Sama-sama. bahaya banget. Iya, di Sarjana Kripto juga ada yang ini ya, Min, ya, Ada sampai nih ketipu beberapa orang, sampai nge-email, sampai nge-DM, "Ini beneran SC nggak? Gue udah depo 5 juta, 3 juta, 500 ribu," gitu-gitu kan. Kayak aduh, itu bukan kita kalau misalnya. Makanya kemarin beberapa saat kita kasih kayak kalau misalnya ada transaksi apapun yang mengataskan nama itu, hubungi ke WhatsApp gitu kan. Karena emang susah mau dilaporin juga gimana, orangnya nggak detect ataupun ya gitulah. Emang harus dari orangnya gitu. iya, betul, Min, itu setuju banget sih, emang harus dari, pribadinya sendiri gitu. Kayak kita harus lebih aware juga, kayak bahwa di luar sana banyak banget penipuan-penipuan yang emang, mengatasnamakan beberapa pihak gitu.
dan itu, jelas sangat-sangat, ini ya, merugikan pengguna gitu. Dan mungkin buat teman-teman di sini yang nggak tahu, mohon banget buat cari tahu terlebih dahulu, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu komunitas Pintu atau komunitas Sarjana Kripto itu bisa di-search di mana Min kalau, Sarjana Kripto? Boleh di Instagram, di Twitter, di Telegram, cari aja Sarjana Kripto atau di Linktree kita udah kasih tautan semua. Oke, ya di situ ya. Di Instagramnya terus ada link tree-nya ya, Min ya? Iya, Oke. Nah, ini balik lagi nih Min ke topik soal market nih. Nah, menurut Mimin sendiri, technical analisa dan juga fundamental itu tetap diperlukan nggak saat keadaan market lagi bearish? Tentu. Jadi kalau misalnya untuk beli kan kita udah ngomongin fundamental ya di episode sebelumnya ya, gimana secara fundamental itu untuk menganalisa penting banget, karena kalau misalnya lagi bear market kita paham nih untuk stay gitu. Misalnya kita beli suatu project A gitu. Kenapa kita mau stay? Kenapa kita pas beli itu akan ada selalu potensi turun. Kalau misalnya dia turun, apakah kita bertahan atau kita gimana gitu kan? Itu penting banget. Nah, kalau misalnya untuk ngebeli juga ada dua indikator, biasanya itu berdasarkan time frame ataupun berdasarkan technical analysis tadi. Misalnya berdasarkan time frame, kalau misalnya di SC di portofolio yang Pintu kita menerapkan beli 2 minggu sekali. Jadi tiap minggu kita spend 1 million. Jadi kalau misalnya selama 2 minggu kita 2 juta gitu kan. Nah, itu mau dia harganya turun, mau harganya naik, mau dia kayak mana tetap beli gitu. Itu berdasarkan time frame. Misalnya kalau mau nabung rutin itu kan teknik yang DCA nabung rutin. Tapi ada juga yang DCA yang berdasarkan level nih. Misalnya gue gambar garis-garis yang menurut gue adalah support yang kemungkinan akan niaga segini. Maka gue akan alokasi misalnya dari tadi yang sisa uang akan 30%, 30%, 30%. Alokasi yang lebih besar dibandingkan yang DCA berdasarkan time frame. Jadi benar-benar kombinasi antara kedua ini mana yang cocok, mana yang menurut teman-teman bisa dipraktekkan menurut kemampuan dana masing-masing, ya tetap harus dilakukan dan juga harus dianalisa gitu. Baik lagi kalau misalnya kita DCA tapi proyeknya jelek, misalnya kita koin anjing-anjingan gitu kan yang juga hype sementara, buat apa di DCA gitu kan. Iya. Makanya kan ya fundamental dan teknikal itu penting sih. Iya, betul, setuju banget Min. Jadi walaupun kondisi marketnya kayak gimana ya, mau itu bearish, mau itu bullish, kita tetap harus tahu gitu kayak aset yang kita beli ini seperti apa, projectnya kita lihat fundamentalnya, terus menurut gue pribadi juga emang technical analisa itu penting banget ya, karena kan bisa dibilang riwayat transaksi yang emang tergambarkan di dalam sebuah chart gitu kan ya, kayak kita bisa ngelihat kondisi, oh ini ada pattern yang sama nih dalam kita melakukan technical analisa, dan ternyata pattern-nya ini sama nih dalam beberapa jangka waktu tertentu. Nah, berarti itu bisa dipengaruhi juga sebenarnya dari psikologi manusia itu sendiri ya, Min ya, yang emang melakukan transaksi di area yang sama gitu. Iya, secara kumulatif. Kalau lu sendiri pakainya apa nih Kak? Kalau di technical analysis, support demand aja atau ada Fibonacci atau EMA gimana? Kalau lu sendiri? Kalau gue sendiri biasanya pakai EMA aja sih gitu. Masih belajar juga buat indikator yang lain nih. Jadi menurut gue pribadi sih itu kalau misalkan pakai moving average ya, itu udah yang paling simpelnya lah gitu, karena masih belajar juga soal technical analisa, terus cari tahu cara baca support sama resistensinya kayak gitu. Itu cukup berguna banget nih Min gitu. Apalagi kadang kalau gue sendiri suka ini ya menyesuaikan aja nih gaya tradingnya gitu. Kadang kalau gue sendiri kayak udah mengalokasikan beberapa persen yang emang buat long term, terus sisanya beberapa persen yang emang gue pakai itu untuk trading harian atau biasanya scalpingan gitu. Yang emang tuh jangka waktunya tuh emang pendek kayak gitu. Nah, kalau Mimin kalau ngomongin soal technical analisa nih Min, indikator yang biasa Mimin pakai itu apa aja? Yang paling penting tentunya pasti si price action-nya itu ya. Price action-nya itu yang menjadi inti utama dari pergerakan harga, karena indikator itu kan semuanya itu merefleksikan apa yang ada di market. Nah, price action ini atau PA ataupun candle itu jadi salah satu
indikator paling utama karena paling akurat karena itu dari pada apa namanya sejarahnya dari Jepang gitu kan sebelum dia masuk ke Amerika. Di antara semua indikator yang ada ratusan sampai ribuan dan kita juga kadang bisa bikin custom sendiri, tapi PA itu tetap jadi yang paling utama gitu, tetap paling kuat, tetap ada pattern-pattern dari situ yang bisa dibaca, tetap harus ada support dan gitu kan dari situ juga. Nah itu PA-nya dulu. Yang kemudian adalah Fibonacci. Fibonacci ini kalau misalnya ada hal-hal yang level psikologis karena indikator yang selain Kak Ilham pakai MA misalnya yang selanjutnya itu adalah Fibonacci karena dia bisa apa namanya ya memberikan level-level yang tidak disentuh oleh PA sebelumnya. Jadi kita punya gambaran secara psikologis level-level mana aja yang mungkin saja kena baik itu di atas atau di bawah. Paling itu sih PA sama RSI sama Fibonacci karena kalau misalnya kita banyak-banyak juga pusing ya kayak betul nggak Kak? Iya betul setuju. Jadi mending kayak sedikit tapi kita tetap bisa maximize itu ya Min ya. Iya ngomongin RSI ini sebelumnya gue juga pakai RSI dan itu cukup membantu juga gitu ya. Kayak kita tahu nih Nice. ketika kondisinya itu oversold, apakah overbought, itu bisa jadi indikator kita juga buat melakukan pembelian atau penjualan aset sih. Kalau misalkan Setuju. emang scalpingan atau trading harian kayak gitu. Kalau gue biasanya menerapkannya seperti itu. Oke Nice. nih, kita move ke next pertanyaan berikutnya nih Min. Menurut Mimin nih kan saat ini banyak banget ya Min jenis-jenis aset gitu. Ada Web3, Metaverse, terus DeFi, layer 1, layer 2. Dan yang menurut Mimin nih kayak apakah ada suatu aset yang nantinya tetap mempertahankan nilainya walaupun kondisinya ini sedang dalam bear market gitu. Hmm. Mimin gimana? Ya, sure. Kalau pertanyaan ini jadi ingat kayak AAV ya. AAV itu dia grows di bear market dari sekian dolar sampai Iya, ratusan dolar banget dan itu lo gem banget gitu dan it's kinda hard to actually find gem like that apalagi di market yang apa namanya dia udah di public apa namanya di popular market ya. Biasanya game-game kita nyari di apa ya market-market yang masih bawah-bawah ya, tapi dia di apa namanya di popular market gitu. Nah, kalau misalnya metaverse, DeFi, L1, L2 itu kan kayak kalau misalnya di saham dia kayak ada apa namanya bagian-bagian sektor sendiri kalau misalnya di saham ada mining, ada finance segala macam, tapi mereka akan berjalan seiringan kalau misalnya kita itu. Jadi ada indeks, misalnya indeks Web3 apa aja proyeknya segala macam. Nah, kalau misalnya ada proyek atau itu yang mempertahankan nilainya, balik lagi nih ke fundamental masing-masing karena sulit banget untuk kita juga sulit banget untuk memprediksi satu proyek atau dua proyek mempertahankan nilainya. Tapi kalau misalnya keseluruhan sektor pastinya saat ini masih banyak banget yang masih baru-baru gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang apa namanya punya curiosity yang sama, pastinya carilah proyek-proyek yang memang apa namanya upgradable dan dia mau apa ya berekspansi, mau berevolusi, kalau nggak stagnan di satu titik doang gitu biasanya. Tapi balik lagi nih Kak, ada juga proyek-proyek yang berevolusi, tapi yang dia core projectnya juga nggak dapet gitu. Misalnya pada zaman-zaman DeFi awal hype itu, semuanya ke DeFi. Iya setuju Min betul. Zaman NFT semuanya mau bikin NFT gitu. Yang penting itu adalah core projectnya dapat dulu nih. Misalnya dia landing apa gitu. Berapa TVL-nya, berapa apa namanya rate profitability-nya mereka dari fee segala macam gitu-gitu dulu. Nah, itu sih yang paling penting. Kalau misalnya kita sih metaverse tentu metaverse sama Web3 kita apalagi kalau misalnya di pintu kita Web3-nya ya karena salah satu altcoin yang kita pegang itu ada yang di Web3 gitu. Jadi pasti ada dan kita itu terrefleksi dari portofolio lah gitu. Oke. Iya betul Min. Jadi sebenarnya emang saat ini bisa dibilang kondisinya itu banyak orang yang ikut-ikutan juga gitu ya Min kayak lagi trennya nih atau hype-nya ini ke DeFi, orang-orang semua larinya ke DeFi gitu. Betul. Metaverse semua gitu. Oke. Iya. Nah, ini thank you banget nih Min buat waktunya. Makasih juga buat informasinya juga yang udah kita sharing-sharing tadi. Ini buat teman-teman pintu, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Ilham. Aku pamit undur diri ya. Bye. Bye guys.